Bab 62 dan 63. Kebohongan Rafli. Pak, aku tidak bisa menahannya lagi, lirik Christine. Guyuran air dingin itu tidak mampu meredam hasrat di dalam dirinya yang sudah membara. Melihat tubuhnya sendiri yang sudah basah seperti ini justru menambah gairah Christine. Secara perlahan dia bahkan melepaskan kancing bajunya. Jangan Christine, cegah Rafli. Dia juga mencekal tangan sang kekasih yang hendak menanggalkan baju tersebut. Tapi Rafli yang mendekati justru makin Christine peluk. Dia bahkan mengarahkan tangan sang dosen untuk menyentuh salah satu det empatnya yang sintal. Christine memaksa tangan itu untuk merem empatinya. Des empat Christine yang tak mampu dia tahan. Rafli sampai ikut terhanyut dan benar-benar meretigamas dada sang kekasih. Keduanya juga saling mencium dengan mesra dan menuntut. Sentuh aku Pak, aku ingin disentuh, lirik Christine, intinya sudah tak mampu didiamkan. Ingin ditusuk dengan benda yang besar dan keras. Christine bahkan kembali menarik tangan sang dosen untuk menyentuh lembahnya, namun belum sampai di sana sudah terdengar suara bel apartemen. Seketika itu juga kesadaran Rafli pulih, dia segera melepaskan sang kekasih. Pak, jangan tinggalkan aku. Tunggu sebentar, itu pasti doktermu, ucap Rafli, dengan tubuhnya yang setengah basah dia keluar. Membuka pintu dan ada seorang wanita di depan sana, namun wanita bukanlah dokter yang dia panggil. Saya membawa obat penawarnya, di mana Nona Christine? Tanya wanita tersebut, salah satu penjaga Christine yang perintahkan oleh Dedi Raiden, dan mendengar ucapan tersebut, Rafli kira wanita ini adalah rekan dokter pribadinya. Ayo masuk, dia ada di dalam kamar mandi, balas Rafli, untung saja seseorang yang adalah wanita. Karena Rafli tidak akan pernah membiarkan pria lain melihat tubuh Christine. Astaga, Nona, batin sang penjaga saat dia melihat keadaan majikannya. Christine yang terengah dan menjamah tubuhnya sendiri. Dengan gerakan yang sangat cepat dan dibantu oleh Rafli akhirnya Christine berhasil disuntikan obat penawar tersebut. Dosisnya cukup tinggi, hingga dalam hitungan menit. Obat itu mulai bereaksi, mengusir semua hawa panas, dan membuat Christine terlelap. Tolong siapkan baju ganti Nona Christine, saya akan mengganti bajunya, ucap sang penjaga. Rafli mengangguk. Dokter yang Rafli minta untuk datang ke sini telah dicegah oleh penjaga yang lain. Hingga tak akan ada yang mengganggu aksi mereka untuk menyelamatkan sang nona muda. Di saat Christine sedang diurus oleh asisten dokter tersebut, Rafli pun membersihkan tubuhnya di kamar yang lain. Siang ini semuanya benar-benar terasa kacau. Bayangan wajah Christine yang menggoda, tubuh yang begitu menawan tak mampu Rafli hilangkan dari benaknya. Astaga, gumam Rafli, yang ada dia harus membuang semua hasratnya sendiri di dalam kamar mandi. Jika tidak begini dia akan terus menginginkan Christine. 2 jam lagi Nona Christine akan sadar, setelahnya minta beliau untuk banyak minum air putih. Rafli mengangguk. Terima kasih untuk bantuannya, jika boleh tahu siapa namamu? Tanya Rafli, dia bertanya untuk kesopanan. Jenny, jawabnya bohong. Tiba-tiba terlintas nama artis favoritnya. Jadi dia ucapkan nama tersebut dengan lancar. Baiklah Jenny, terima kasih untuk bantuanmu kali ini. Kamu boleh pergi. Baik tuan, jawab penjaga tersebut. Pria itu bisa menahan diri untuk tidak menyentuh Nona Christine, padahal dia bisa saja melakukannya. Pantas saja Tuan Raiden menyetujui hubungan mereka. Batinnya, di antara langkah hendak keluar dari apartemen tersebut. 7. Kini tugasnya hanya satu, kembali mengirim obat perangsang yang sama untuk Ivana. Terserah wanita, itu akan melampiaskannya pada siapa. Dan setelah Jenny pergi, Rafli masuk ke dalam kamarnya. Melihat Christine yang sekarang sedang tidur dengan nyenyaknya di atas ranjang, seolah gadis itu lupa bahwa beberapa waktu lalu sudah membuat keributan. Rafli ikut naik ke atas ranjang tersebut, ikut masuk ke dalam selimut dan menatap lekat wajah sang kekasih. Dasar gadis barbar, ucap Rafli. Pegang dadaku, sentuh aku, semua kata-kata Christine.
Itu masih diingatnya dengan sangat jelas. Seperti tak ada bosannya Rafli terus menatap wajah Christine sampai gadis itu terbangun. Mengerjapkan mata dan akhirnya bangun. Christine bahkan masih sempat-sempatnya menguap, lalu menatap langit-langit kamar yang nampak asing. "Aku di mana?" gumam Christine. "Di kamarku," jawab Rafli dengan santainya. Christine yang terkejut langsung menoleh ke sisi kanan dan makin syok saat melihat Pak Rafli tidur di ranjang yang sama dengannya. "Apa yang Bapak lakukan di sini?" "Bapak memperkenal saku," tuduh Christine. Dia langsung duduk dan memeluk selimut erat, seolah tubuhnya polos padahal sekarang dia sedang memakai setelan baju olahraga milik Hailey. "Kamu tidak ingat apapun. Kamulah yang sudah memperkenal saku," balas Rafli dengan santainya. Dia bahkan ikut duduk hingga mereka saling bertatap. "Lihat leherku," kata Rafli. "Banyak tanda merah yang tercetak di sana." "Lihat bibirku," kata Rafli lagi. Bibirnya yang terdapat 2 luka kecil, karena ciuman Christine yang brutal. Ditunjukkan semua bukti itu akhirnya Christine mengingat semua yang sudah terjadi, obat perangsang yang membuatnya hilang kendali. Christine lantas mengusap wajahnya frustrasi, apalagi dia pun ingat kejadian di dalam bathtub. Saat membujuk Pak Rafli untuk menyentuh tubuhnya. "Bapak harus tanggung jawab. Pokoknya nanti Bapak harus menikahi aku," tuntut Christine. "Harusnya aku yang bicara seperti itu, kamu yang harus bertanggung jawab, kamu yang harus menikahi aku suatu saat nanti," balas Rafli. "Bapak, kamu benar-benar beringas, Christine." "Lin Pak," kesal Christine. Dia memukul dada sang dosen. Namun Rafli menahannya dan justru menarik Christine hingga jatuh ke pelukan. "Maafkan aku, harusnya kubuang saja makanan itu," kata Rafli kemudian. "Sudah kubilang tapi Bapak tidak percaya." Maafkan aku ya, Lia. Lalu siapa yang mengganti bajuku? Apa Bapak juga?" tanya Christine, mendadak ingin tahu tentang hal ini, meskipun sedikit takut untuk mendengar jawabannya. "Tentu saja, siapa lagi yang akan menggantikan bajumu jika bukan aku?" bohong Rafli. Christine yang malu hanya mampu memeluk sang dosen semakin erat, menyembunyikan wajahnya yang merah menahan malu di dalam pelukan sang kekasih. "Jangan berpikir untuk minta putus, sekarang tubuhmu bahkan sudah jadi milikku," ancam Rafli. Christine hanya mampu mengangguk dengan pasrah dan Rafli rasanya ingin sekali tertawa terbahak. Beberapa waktu lalu Mama Indah mendapatkan pesan dari pihak apartemen Rafli. Pesan itu mengatakan bahwa semua barang milik Elvana ada pada mereka. Ivana benar-benar kecewa saat mengetahui isi pesan tersebut. Padahal rencananya dia akan menggunakan semua barang-barangnya itu sebagai alasan agar bisa kembali bertemu dengan Rafli, tapi ternyata semuanya jadi kacau seperti ini. "Mama tidak perlu mengantarku, biar aku sendiri yang mengambil semua barang itu," ucap Ivana. Dia juga ingin pamit sekaligus. Mungkin saja keberuntungan akan berpihak padanya, tanpa sengaja akan bertemu dengan Rafli lobi apartemen. "Benar mau pergi sendiri? Mama tidak sedang sibuk. Jika mau akan Mama temani." "Tidak usah Ma, aku sekalian pamit saja. Setelah mengambilnya barang-barangku di apartemen Rafli aku akan langsung pulang." "Maafkan Rafli ya nak, Rafli benar-benar tidak sopan karena menitipkan semua barang-barangmu di pihak apartemen." "Tidak apa-apa Ma, dia hanya sedang kesal. Aku yakin lambat laun dia juga akan mulai menerima keberadaanku. Aku hanya perlu bersabar." "Kamu memang anak yang sangat baik," balas Mama Berta. Dia bahkan mengelus puncak kepala Ivana dengan lembut. Karena ada Ivana dan Christine, kini Mama Indah jadi membandingkan di antara keduanya. Hatinya memang lebih condong ke arah Ivana, sebab Ivana begitu lembut dan memiliki sikap yang dewasa. Berbeda sekali dengan Christine yang masih kekanak-kanakan dan terkesan barbar. "Ya Tuhan, kenapa aku jadi membandingkan mereka berdua?" Christine dan Ivana jelas memiliki perbedaan yang nyata, usia mereka saja terpaut cukup jauh. Elvana memang sudah dewasa. Batin Mama Indah. "Kalau begitu aku akan pergi sekarang Ma, lain kali
Aku akan berkunjung lagi, pamit Ivana. Mama Indah kemudian memeluk Ivana dengan erat dan setelahnya Ivana benar-benar meninggalkan rumah tersebut. Pertemuan mereka berdua tidak diketahui oleh Papa Indah dan Hailey. Papa Indah masih berada di yayasan dan Hailey masih berada di sekolah. Namun baik Hailey ataupun Papa Indah dua-duanya sudah tahu bahwa perjodohan Rafli dengan Ivana telah berakhir. Yang mereka tahu hingga sekarang Rafli masih menjalin kasih dengan Christine. Tiba di apartemen Raf, Ivana langsung menuju pos keamanan di sana. Sumpah, Ivana benar-benar kesal sekali tentang hal ini. Setidaknya titipkan di manajer apartemen atau resepsionis. Kenapa harus di pos satpam? Gerutu Ivana, banyak sekali kekesalan di dalam hatinya saat ini. Rafli seperti menempatkannya di posisi paling rendah. Aku Ivana, di mana semua barang-barangku, ucap Ivana dengan sombongnya. Dia bicara pada dua penjaga keamanan yang ada di sana. Sebelum kami memberikan barang-barang Anda, perlu Anda ingat bahwa mulai sekarang Anda tidak diizinkan untuk memasuki area apartemen ini. Tuan Rafli telah memasukkan Anda ke daftar hitam, jelas salah satu penjaga. Daftar hitam adalah orang-orang yang tak diperbolehkan untuk berkunjung. Para pemilik apartemen di sini memiliki hak tersebut sebagai pelayanan dan perlindungan mereka. Dan mendengar hal itu Elvana langsung tercengang, mulutnya sampai menganga. Apa? Daftar hitam? Jangan asal bicara kamu. Aku bahkan bisa membuatmu dipecat dari sini. Ancam Ivana. Kesal sekali rasanya saat harga dirinya direndahkan seperti ini. Tidak perlu mengancam, Nona. Lebih baik Anda segera pergi, jawab sang penjaga. Tidak merasa takut sedikit pun, sebab dia telah bekerja sesuai dengan prosedur. Dia juga segera menyerahkan semua barang-barang milik wanita tersebut. Sebuah tas dengan isi yang masih lengkap. Ivana menerimanya dengan kasar, tanpa ada kata lagi dia pun segera mengambil mobilnya di basement. Tadi Elvana datang ke sini dengan taksi. Kamu sungguh keterlaluan Raf, baru kali ini aku begitu berusaha untuk mendapatkan seorang pria, gumam Elvana, bibirnya tersenyum miring. Tiap perlakuan buruk yang dia terima justru membuatnya makin bersemangat untuk mendapatkan Rafli. Pria seperti Rafli akan sangat melayaninya jika sudah jatuh cinta. Ketika mulai meninggalkan apartemen tersebut, Ivana tidak sadar jika dia mulai diikuti oleh salah satu penjaga bayangan Christine. Siang menjelang sore itu suasana hati Ivana begitu buruk, jadi dia putuskan untuk mendatangi sebuah bar. Kafe yang menyediakan minuman beralkohol yang disajikan oleh bartender. Siang-siang begini dia sudah mendatangi tempat tersebut. Membuat penjaga Christine langsung tersenyum miring, mudah sekali untuk mengembalikan barang wanita tersebut, yaitu obat perangsang. Ada apa? Siang-siang begini mengajakku bertemu di tempat seperti ini, ucap teman Ivana, Agnes. Dalam perjalanan Ivana datang ke sini tadi dia menghubungi Agnes untuk bertemu di tempat ini. Rencanaku gagal lagi, begitu sulit untuk mendekati pria itu, balas Ivana. Agnes juga tahu tentang perjodohan Ivana dan Rafli, tahu juga bahwa perjodohan itu batal karena Oma sudah lebih dulu meninggal sebelum pernikahan berlangsung. Agnes juga tahu bahwa Ivana berencana mendapatkan Rafli dengan menggunakan bantuan obat perangsang. Dan mendengar keluh kesah Ivana, Agnes justru tertawa kecil. Tentu saja sulit, karena pria itu bukan pria sembarangan. Jika aku memiliki kesempatan aku juga ingin mendapatkannya. Kurang ajar, balas Ivana, dia menatap sinis pada Agnes. Ivana tahu bahwa ucapan Agnes memang sungguhan tapi Agnes tidak akan melakukannya demi persahabatan mereka. Ivana juga langsung meneguk minuman yang dia pesan, merasakan rasa pahit dan manis yang jadi satu. Agnes juga melakukan hal yang sama, mereka menikmati minuman tersebut untuk beberapa saat, sampai akhirnya Elvana merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari tubuhnya. Kamu kenapa? Tanya Agnes heran, karena Ivana terlihat gelisah. Namun Elvana merasa malu untuk mengatakan bahwa saat ini tiba-tiba dia ingin bercinta, Ivana pikir. Minuman yang dia pesan membuatnya mabuk hingga memiliki keinginan seperti ini, Ivana belum berpikir.
Bahwa ini semua karena obat perangsang. Aku akan pergi sekarang, balas Ivana. Dia langsung bangkit dari duduknya, dahi Agnes berkerut. Elvana yang memanggilnya ke tempat ini dan sekarang Ivana pula yang lebih dulu meninggalkannya. Namun Agnes tidak sempat mencegah kepergian Ivana, sebab wanita itu langsung melangkah dengan cepat. Ivana yang terburu-buru dengan pandangan mulai meremang, tanpa sengaja menabrak seorang pria di depan bar tersebut. Bukannya memekik kesakitan karena tubuhnya terbentur, Elvana justru mendesah. "Ah," ucapnya dengan gamblang. "Nona, apa Anda baik-baik saja?" tanya pria itu. Ivana tak menjawab apapun, justru menggigit bibir bawahnya. Melihat seorang pria dalam keadaan seperti ini membuat Ivana hilang kendali. Dia tak peduli siapa pria itu, Elvana hanya ingin mendapat kepuasan. "Apa kamu menginginkan aku?" tanya pria itu lagi. "Ayo lakukan di dalam mobilku," balas Elvana tanpa sungkan sedikitpun. Siang terik itu tak ada satupun orang yang memperhatikan area parkir, tak ada yang menyadari bahwa salah satu mobil yang terparkir di sana tengah bergoyang. Anak buah Dedi Raiden langsung melaporkan semua hal itu pada sang bos. "Bagus, simpan video mereka. Mungkin suatu saat nanti kita membutuhkannya," balas Dedi Raiden. Dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya mengembalikan barang milik Ivana, yaitu obat laknat tersebut. Saat marah seperti ini Dedi Raiden terlihat begitu berbeda, tatapannya tajam seperti elang. "Siap tuan," jawab sang pengawal dengan patuh. Di saat Christine berada di dalam pelukan sang dosen, Ivana seperti kuda gila di atas tubuh seorang pria.